Selamat pagi jemaat Tuhan yang ada di dalam rumah, yang sedang mengikuti ibadah pada pagi ini. Sekalipun saudara di rumah, mari kita mau berikan hati kita kepada Tuhan. Kita mau muliakan Dia, kita mau agungkan Dia. Mari angkat hati saudara untuk menyembah dan meninggikan Dia. Karena Dia Raja, Dia Tuhan yang layak untuk diagungkan. Amin. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan. Engkau Raja kami, Engkau Allah kami. Hadirat-Mu turun atas ibadah pagi ini Tuhan. Kami rindu memandang wajah-Mu, kami rindu menikmati sentuhan-Mu. Kami haus dan lapar akan Engkau. Engkau Raja kami agungkan, kami sembah, kami agungkan Engkau. Engkau Tuhan, Engkau Raja kami, kuasa-Mu besar. Haleluya, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan, kami sembah. Haleluya. Biarlah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu pimpin kami. Pimpin kami di setiap waktu. Katakan besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur. Katakan mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu, amin. Agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Katakan jemaat Tuhan, katakan ajar kami untuk menghitung hari-hari kami. Amin. Kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu mulialah nama-Mu. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan.
kemuliaan Tuhan. Kami memuliakan, kami mengagungkan Engkau. Ajar hidup kami untuk selalu menghitung hari-harimu. Kalau hari ini adalah hari Sabat, untuk kami beribadah, untuk kami memuji Engkau. Urapi kami, tolong kami ibadah pada pagi ini. Kami mau menikmati hadirat-Mu, kami mau merasakan kuasa-Mu pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kekasih. Kita mau merasakan kebaikan Tuhan. Berikan salam kepada kiri kanan. Katakan Allah itu baik, baik buat saya, amin. Kita sama-sama pujikan, Allah itu baik, baik buat saya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku.
berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang kekasih. Allah kita Allah yang tidak pernah gagal ketika kita berpegang kepada firman Tuhan. Mari kita sama-sama kita akan pujikan. Dia tidak pernah gagal sebab dia Allah. Amin. Haleluya. Kita mau bersuka cita, kita mau memuji dia, kita mau mengagungkan dia. Amin. Haleluya. Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tidak gagal, Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus, tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh kuasa firman, tiada yang mustahil bagi Dia. Dengan iman katakan yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan.
tiada yang mustahil bagi Dia. Katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Katakan bersama-sama, yang lemah dikuatkan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Puji Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Glory bagi Yesus. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, kita akan siapkan hati kita. Kita sudah banyak memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Apapun yang kita hadapi di bulan-bulan ini, apapun yang menimpa dalam kehidupan kita, mungkin ada yang sakit, mungkin sedang ada dalam persoalan. Tetapi satu hal, Yesus itu tidak pernah salah. Apa yang Tuhan buat untuk saya dan saudara, Yesus itu tidak akan pernah salah. Dia selalu baik untuk saya dan saudara. Mari kita akan sama-sama pujikan pujian ini. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Apa yang Dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Nikmati saudara bahwa Yesus itu tidak pernah salah. Amin. Yesus tidak pernah. Akui, Yesus tidak pernah salah. Apapun yang sedang menimpa bangsa kita, apapun yang sedang menimpa Indonesia, Yesus tidak pernah salah. Ada rencana Allah yang indah, ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan.
bahkan Yesus tidak pernah salah bersama singa. Amin, benar Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah salah. Engkau tidak pernah gagal. Firman-Mu hidup. Firman-Mu berkuasa Tuhan. Ada rencana Allah yang indah. Amin. Apa yang Dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman tertanam dalam hidup kami. Firman menjadi jawaban. Firman menjadi kekuatan. Kami perlu firman-Mu. Kami butuh apa yang akan Kau katakan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita patut bersyukur karena kita masih bisa beribadah. Ya, nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan tema kuasa perkataan. Di era-era COVID-19 ini kita dapat melihat setiap orang merasa tidak nyaman, merasa sensitif, terutama kalau kita mendengar sesuatu hal yang tidak sepadan dengan harapan kita melalui komunikasi atau perkataan. Dan hari ini, pagi ini kita akan merenungkan bersama-sama tema tentang perkataan ini sesuai dari pandangan Alkitab, ya, puji Tuhan. Kita akan membahas kuasa perkataan ini melalui Amsal 13 ayat 3a yang berbunyi demikian, saudara-saudara. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Pada dasarnya Allah kita menciptakan kita manusia itu karena Allah rindu untuk berkomunikasi. Allah rindu ada keterikatan komunikasi, saudara-saudara. Karena Allah merasakan kehilangan tatkala penghulu malaikat telah memporak-porandakan kerajaan surga dengan egonya karena dia mau menjadi seperti Allah. Dan Tuhan mencampakkan penghulu malaikat itu dan dia menjadi setan. Pada waktu itu Tuhan merindukan kembali ada komunikasi. Maka dia menciptakan manusia. Tuhan ingin ada keintiman melalui ciptaannya. Di dalam keintiman itu ada pujian dan penyembahan. Bukan itu saja, saudara-saudara, tetapi Tuhan juga mau manusia mengusahakan bumi ini. Dan juga dia mau manusia beranak cucu, melahirkan keturunan Allahi dengan komunikasi yang sama, yaitu memuliakan Tuhan
dengan pujian dan penyembahan, juga mengimpartasi nilai-nilai rohani melalui komunikasi. Perkataan-perkataan Bapak Ibu Saudara yang kita miliki itu memiliki kuasa. Satu kalimat yang terdiri dari rangkaian kata yang kita ucapkan itu, kalau melihat sejarah saudara-saudara, dan itu pun berlaku juga di dalam kehidupan kita. Yang pertama, dia bisa menciptakan. Salah satu contohnya saudara-saudara adalah berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Kemudian saudara-saudara, perkataan itu juga bisa menyembuhkan. Katakan apa saja yang Tuhan mau katakan, maka hambaku pasti sembuh. Dan hamba dari Panglima Romawi ini menjadi sembuh. Seandainya aku menjamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Seorang wanita meleleh darah cukup lama, saudara-saudara, dia sembuh. Tapi juga saudara-saudara, bukan saja menciptakan atau menyembuhkan, perkataan itu juga bisa menghancurkan. Contohnya, istri Raja Ahab, Isabel, berkata akan membunuh Nabi Elia yang baru menang melawan 450 Nabi Baal dan Asitoret. Suara Isabel dapat meruntuhkan keimanan dari Elia kepada Tuhan, sehingga Elia ketakutan. Esau mau membunuh Yakub adiknya dengan perkataan-perkataan yang begitu tajam, saudara-saudara. Karena apa? Karena Yakub telah mengambil hak kesulungan. Satu saat Yakub harus kembali bertemu dengan Esau dengan perasaan yang begitu tertekan karena Esau marah kepada Yakub. Perkataan tipu daya si ular yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa. Perkataan-perkataan itu membinasakan. Perkataan juga bisa menimbulkan semangat, Bapak Ibu Saudara. Dari dua pengintai memberikan semangat yang luar biasa, yaitu Yosua dan Kaleb. Memberikan dorongan kepada bangsa Israel untuk terus maju berperang dengan suku Enak. Tapi ada 10 pengintai yang berkata, "Ndak usahlah pergi, di sana itu memang banyak hasil pertanian yang baik, tetapi penjaga-penjaganya, pemilik-pemiliknya itu raksasa-raksasa." Masyarakat Israel pada waktu itu marah kepada Musa. Tapi Yosua dan Kaleb memberikan semangat sehingga mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Puji Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara, kuasa dari suatu perkataan bukan diukur dari banyaknya perkataan yang diucapkan, dari tekanan kalimat yang diucapkan, tetapi dari seberapa efektif tujuan dan maksud dari perkataan tersebut ketika diucapkan. Oleh karenanya seorang bijak tidak akan terpancing oleh ekspresi seseorang dalam konteks marah, ya saudara, cerewet, sinis, manis saat berbicara. Tetapi dia akan melihat pesan apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya tersebut sebagai tujuan, seperti itu. Beberapa contoh dari sejarah akan menjelaskan juga. Sir Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris saat Perang Dunia Kedua,
telah membangkitkan semangat bangsanya untuk memperoleh kemenangan melalui perkataan dalam pidatonya. Dia berkata, "Don't give up, take your victory." Saudara-saudara, jangan menyerah, ambillah kemenanganmu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Mereka meraih kemenangan. Bapak Soekarno, presiden pertama kita, ketika dia berkata, proklamasi, berbicara tentang kemerdekaan Indonesia, maka kalimat beliau menggerakkan seluruh komponen bangsa ini untuk memekikkan kata merdeka. Puji Tuhan. Betapa pentingnya Bapak Ibu Saudara perkataan tersebut. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Perkataan kita menentukan kapasitas kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi dalam hidup kita hari ini ditentukan atau dipengaruhi dari apa yang kita ucapkan di hari-hari kemarin. Bapak Ibu Saudara, di dalam Yakobus 3 ayat 2 sampai 4 Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa sebuah kapal dapat dikendalikan dengan kemudi kecil. Kuda yang besar, saudara-saudara, dapat dikendalikan dengan kekang yang sederhana. Sebagai pilot dari kehidupan kita, kita harus mengarahkan kemudi perkataan kita ke arah yang benar. Ke arah yang benar. Di dalam Amsal 18 ayat yang ke-6 dan 7 berbunyi demikian. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya. Bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Seperti itu. Jadi bayangkan saudara-saudara, bibir, ya perkataan, kalau tidak dikelola dengan manajemen emosi yang baik, karena manajemen emosi itu akan menyebabkan sikap hati. Sikap hati kita menjadi bagaimana? Kemudian itu akan memunculkan perilaku di dalam kehidupan kita. Bayangkan betapa pentingnya perkataan itu. Perkataan bisa membuat orang marah, bisa membuat orang sedih, bisa membuat orang memiliki kemampuan, kepercayaan seperti itu. Sebaliknya suatu perkataan juga dapat memperbaiki dan mendatangkan suatu kebaikan atau suatu masalah. Contohnya Bapak Ibu Saudara, jurumudi kapal karena ceroboh dia bisa menabrak batu karang. Tetapi jurumudi kapal dengan hati-hati mengarahkan kapalnya di tengah-tengah karang, ya saudara-saudara, kemudi seperti ini, maka dia akan lolos. Demikian juga di dalam kehidupan kita, kalau kita dapat mengatur perkataan kita saudara-saudara, maka itu akan memberikan bukan persoalan, tetapi memberikan sukacita, damai sejahtera. Karena perkataan kita dapat kita kelola sedemikian rupa. Misalnya, kalau kita marah, saya tidak suka sama kamu. Saya tidak suka sama Anda. Dengan mohon maaf, perkataan Anda tidak saya sukai. Bolehkah berkata-kata dengan yang berbeda? Saudara-saudara, itu akan menyejukkan. Bahasa perkataan itu akan membangun sebuah hubungan yang baik kalau kita menggunakannya dengan baik. Apa yang kita pikirkan itu juga yang kita ucapkan. Bapak Ibu Saudara, perkataan kita sebenarnya mencerminkan apa yang secara terus-menerus kita lihat dan kita dengar, bahkan kita pikirkan dan lakukan. Sangat sulit membayangkan
seorang pencinta olahraga, dia tidak berbicara tentang olahraga. Sesuatu yang terjadi, saudara-saudara, akan menjadi pusat perhatian dari pikiran seseorang, pasti selalu dimanifestasikan, dinyatakan melalui perkataannya. Segala sesuatu yang ada di dalam pikirannya. Minggu yang lalu kita bicara, saudara-saudara, tentang kemerdekaan ya. Kemerdekaan dari pola berpikir kita. Itu tergantung dari kepercayaan yang salah, kemudian mempengaruhi emosi, kemudian sikap hati dan perilaku. Tidak setiap pikiran dikandung di dalam imajinasi dan hati kita, lalu dilahirkan menjadi melalui mulut kita. Itu lewat begitu saja, tetapi ada pikiran yang merembes masuk, bukan lewat gitu saja. Tapi ada pikiran yang merembes masuk ke dalam roh, yaitu hati nurani. Dan tetap di sana sampai pada waktu yang tepat itu diucapkan. Biasanya kemunculan pikiran tersebut dalam ucapan disertai dengan emosi. Minggu yang lalu ingat, kepercayaan yang salah itu akan membuat emosi kita juga menjadi salah. Emosi itu bisa baik, bisa kurang baik. Tidak jarang keluar dalam bentuk marah, umpatan, ya, hardikan. Kadang-kadang perkataan kita menyerang orang dengan tajam, Bapak Ibu Saudara, berdasarkan sedikit informasi yang dimiliki, tetapi dia sudah berani bicara dengan kurang baik. Dalam ilmu komunikasi, ketika seseorang berkomunikasi, maka dia harus bertanya dulu awalannya mana, inti dari berita itu yang mana, kemudian selesainya bagaimana, hasilnya bagaimana. Seperti itu. Kenyataannya adalah kita sebenarnya tahu mengapa hal itu bisa terjadi. Mengapa? Karena ucapan buruk yang keluar dari mulut seseorang itu terjadi karena pikirannya buruk, seperti itu. Kepercayaannya salah. Bapak Ibu Saudara, orang tersebut yang tersimpan ya lama dan akhirnya keluar karena dipicu oleh satu peristiwa. Jadi ada pikiran yang ya biasanya kita simpen, ya jengkel sama orang kita simpan terus. Atau kita sampaikan kepada orang lain, saya nggak suka ini, nggak suka itu. Tapi kebetulan satu saat ketemu sama orang yang dia simpan perasaannya, apa yang terjadi? Terjadi ledakan yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu dalam satu forum, saya melihat saudara-saudara, ada ledakan yang luar biasa, sampai saya diminta untuk mendamaikan. Karena apa? Persepsinya salah, penyampaiannya juga salah. Akhirnya terbakar saudara-saudara. Dan maksud baik, tapi cara penyampaian perkataannya salah, maka tidak menghasilkan apa-apa. Jadi semua yang keluar dari mulut kita tidak ada yang namanya tiba-tiba. Di dalam Kisah Rasul 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ini penting. Di dalam situasi yang tidak kondusif seperti hari-hari ini karena ada virus corona, saudara-saudara, maka kita harus tinggal di dalam hadirat Allah, memuji, memuliakan Tuhan. Memperkatakan perkataan firman karena itu akan membangun hati nurani kita. Kita menjadi orang yang waspada dalam membangun komunikasi dengan lingkungan kita. Di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-7, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku
mengajari aku. Waduh, kalau kita dekat dengan Tuhan, keluh kesah kita, ya, komunikasi yang tidak nyaman itu kita sampaikan kepada Tuhan. Dan kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah pantas saya berbicara seperti ini? Apakah pantas saya berperilaku seperti ini? Kalaupun saya harus berbicara kepada saudara saya yang lain yang saya tidak nyaman, apakah pantas saya berbicara seperti ini ya Tuhan? Maka Tuhan akan memberikan jalan keluar, Bapak Ibu Saudara. Itu orang-orang yang bijaksana. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yosua 1 ayat 8 berbunyi demikian, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ketika Bapak Ibu Saudara kita berbicara atau memperkatakan kitab Taurat, artinya merenungkan firman Tuhan dengan memperkatakannya setiap hari. Memperkatakannya. Saudara-saudara, itu akan memperbaharui pikiran kita dengan cara menghidupkan. Jadi firman Tuhan itu bukan saja diperkatakan, tapi firman Tuhan itu hidup. Karena Roh Allah, ingat berapa minggu lalu saya berkata, Roh Allah itu tinggal di dalam diri kita dan dialah yang akan memberikan firman itu hidup. Ketika firman itu hidup di dalam hidup kita, itu nutrisi rohani. Nutrisi rohani yang akan membangun kita. Nutrisi rohani yang membawa kita itu menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Berkat yang paling sering muncul, saudara-saudara, itu bukan barang ya, tetapi ketika kita ketemu orang, memberikan dorongan rohani. Berkat yang termuda yang kita bisa berikan kepada orang adalah tersenyum, memberikan perkataan yang baik dengan iman, sehingga perkataan yang kita sampaikan kepada orang lain itu akan membangun iman orang itu. Itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Melalui kuat kuasa Roh Kudus, firman Tuhan itu hidup di dalam hidup kita dan kita bisa memberkatinya. Sebaliknya, ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan negatif, ya, saudara-saudara, bicara tiap hari kesalahan orang, bicara tiap hari hal-hal yang tidak substansi untuk kehidupan, maka yang terjadi kita akan terpuruk di dalamnya. Firman Tuhan mati di dalam hidup kita. Kita bisa menasihati orang dengan ayat-ayat firman Tuhan, bisa. Anda menjadi pengkhotbah ulung, bisa. Tetapi intinya bukan di situ. Intinya apakah firman Tuhan itu hidup di dalam hidup kita. Anda adalah agen-agen kerajaan surga yang seharusnya dapat memberkati orang lain dengan perkataan-perkataan. Karena ketika perkataan itu dari surga, tidak ada saudara keretakan-keretakan. Yang ada unity. Segala sesuatunya dapat dikomunikasikan. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Setiap masalah bisa diselesaikan. Hanya satu hal, ketika masalah itu diselesaikan, niatnya dari mana? Kalau niatnya adalah niatan dari pribadi yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, niatannya adalah kita adalah duta kerajaan Allah, maka semuanya akan dapat diatasi. Dan saudara-saudara, ingat, cinta mula-mula kepada Tuhan itu tidak boleh hilang. Bagaimana cara mempertahankannya? Hiduplah di dalam
firman Tuhan. Bagaimana firman Allah yang kita renungkan itu menghasilkan kuasa kreatif dan dapat kita sampaikan dalam perkataan kita. Akuilah firman Tuhan itu. Percayailah dan katakanlah dengan lantang. Maka firman Tuhan itu akan memenuhi hati dan pikiran kita untuk memberkati orang lain. Oh puji Tuhan. Dimanapun Anda berada, maka Anda akan menjadi berkat bagi orang lain. Ucapkanlah firman Allah tersebut dengan tegas. Ucapkanlah firman Allah itu dengan power yang tinggi. Iblis pun akan lari. Saudara-saudara, siapapun yang mempengaruhi situasi yang tidak kondusif, berdirilah tegak, perkatakanlah firman Tuhan. Maka iblis itu akan lari. Kita akan dipenuhi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan. Roma 10 ayat 17 sebagai ayat yang terakhir berbunyi demikian. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Perkatakanlah perkataan iman, amin. Semakin Anda mendengar firman Tuhan, semakin perkataan Anda penuh kuasa. Dan Anda akan memberkati banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Kita patut bersyukur memiliki Allah yang membimbing kita untuk berkata-kata dengan kuasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersyukur kepada Tuhan setelah kita merenungkan firman Tuhan. Amin. Mari kita menyanyikan lagu ini. Puji Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau kekasihkan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau nantikan. Amin. Haleluya. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Yesusku, Rajaku. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Kami mau memakai perkataan-perkataan kami untuk memuliakan Engkau, untuk memberkati banyak orang Tuhan. Kalaupun mungkin ada perasaan atau hal-hal yang tidak sesuai, yang tidak cocok Tuhan, kami mau menyampaikannya dengan terbuka, tetapi dengan hikmat dan kebijaksanaan. Kami mau mendisiplin emosi kami Tuhan. Kami mau mendisiplin sikap hati kami Tuhan. Karena dari sanalah sebenarnya perkataan itu bergulir. Kami mau menggunakan kepercayaan hanya kepada Engkau. Sehingga emosi kami Tuhan dapat kami atur karena rema firman Tuhan. Sikap hati kami dapat kami atur karena rema firman Tuhan. Dan kami sampaikan dengan cara kerajaan Allah. Dan kami tahu setiap perkataan itu melahirkan kebenaran. Perkataan itu melahirkan kesadaran. Perkataan itu melahirkan berkat. Dan perkataan itu melahirkan kuasa. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat firman-Mu yang telah dapat disampaikan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar dan menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah minggu kita. Mari kita berdiri bersama-sama dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dengan iman katakan haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Bapa Surgawi, kami berdoa pada saat pagi hari ini, di penghujung ibadah ini. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada bangsa dan negara kami
damai sejahtera. Engkau menghalaukan segala macam bentuk sakit penyakit yang disebabkan oleh COVID-19. Dan secara umum dunia ini Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami, umat manusia. Kalau ini terjadi karena kami lalai, karena kami meninggalkan jejak-jejak rohani untuk memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang pada hari ini dalam keadaan sakit Engkau sembuhkan, dalam keadaan lemah Engkau kuatkan, dalam keadaan susah Engkau hiburkan. Oh Tuhan Yesus, dalam keadaan pikiran-pikiran yang buntu dan tidak mendapatkan jalan keluar, di dalam nama Tuhan Yesus, pemeliharaan Allah ya dan amin. Engkau memberikan jalan keluar. Terima kasih. Itu adalah iman percaya kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu, sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan diberkatilah tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu engkau keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia-karunia Ilahi, mujizat surgawi terlimpah atas kita sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya. Amin.